kawan kita tentang pola-pola candle. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tentang pola triangle atau segitiga. Nanti itu triangle itu apa, cara penggunanya gimana, cara masuk posisinya seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Baiklah, ini bagi Bapak atau Ibu yang belum mengaktifkan speakernya, bisa diaktifkan dulu speakernya untuk buat Pak Ari, Pak Dedi, dan Pak Hilmi. Buat Pak Ari, Pak Dedi, Pak Hilmi bisa diaktifkan dulu speakernya dengan cara klik audio, terus lalu nanti bisa diklik connect. Pak Petrus. Ya. Oke, udah semua. Jadi tinggal Pak Ari ya. Pak Ari bisa aktifkan dulu speakernya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini, seperti tadi sudah kita singgung, di sini kita akan belajar tentang pola-pola candle. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pola double top, double bottom, triple top, kemudian pola-pola yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pola triangle. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali ini mengikuti webinar kami, untuk mengetahui webinar-webinar kami sebelumnya, biar tahu tentang tema-tema yang sudah kami bahas, Bapak atau Ibu bisa mengunjungi atau bisa melihat lewat YouTube. Kami upload webinar-webinar kami sebelumnya di YouTube. Klik aja youtube.com, lalu ketikkan saja Forex IMF. Nah, ini seperti tampil di depan monitor Bapak atau Ibu. Sini webinar-webinar yang sudah kami selenggarakan. Ini ada contoh misalnya kenali 3 pola reversal, kemudian ada kabar sepekan, kemudian tentang Fibonacci, dan banyak lain. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube webinar-webinar kami sebelumnya. Bagi Bapak atau Ibu yang mungkin baru pertama kali ini mengikuti webinar kami. Inilah, langsung aja kita mulai webinar pada kesempatan sore hari ini. Seperti kita ketahui, ketika Bapak atau Ibu yang sudah trading, pasti sudah mengenal kalau pergerakan harga itu mempunyai kecenderungan pergerakannya akan mengalami kenaikan atau harga akan turun. Nah, seperti ketahui, kalau misalnya harga naik atau dalam kondisi uptrend atau bullish, tidak selalu naik, harga akan terus bergerak naik. Pada suatu ketika ada saatnya
mengalami koreksi atau mengalami istilah kalau barat kita lari ada istilahnya istirahat terlebih dahulu sebelum lari melanjutkan pergerakannya kembali. Nah, untuk pola symmetrical triangle ini salah satu pola untuk mengidentifikasi salah satu pola continuation atau kelanjutan dari sebuah tren. Jadi dengan mengenali pola triangle ini, kita bisa tahu apakah trennya masih akan berlanjut atau trennya akan berbalik arah. Jadi untuk poin pertama yang kita garis bawahi, pola symmetrical triangle merupakan pola continuation atau kelanjutan dari sebuah tren. Jadi ketika nanti Bapak atau Ibu menemukan pola triangle, itu berarti sinyal awal kalau kemungkinan atau diperkirakan tren masih akan berlanjut. Misalnya pergerakan pound sterling misalnya saat ini misalnya dalam kondisi bullish, lalu sempat turun koreksi dan dari proses koreksi tersebut membentuk pola triangle, bisa dikatakan itu sebagai gambaran pound sterling masih akan dalam kondisi bullish. Tinggal nanti di level berapa kita masuk posisi, kita nanti akan lihat, akan bisa diketahui kapan saatnya kita masuk posisi buy atau misalnya seperti itu. Nah, salah satu syarat lagi dari pola symmetrical triangle ini yaitu pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren. Jadi pola-pola ini harus ditemukan ketika harga bergerak dalam sebuah tren, bukan dalam kondisi yang sideways. Biasanya akan terbentuk pada kondisi yang trend, baik itu uptrend maupun downtrend. Ya, sebagai tambahan terlebih dahulu, apabila nanti Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan lewat menu chat. Silakan tanyakan lewat menu chat pertanyaan Bapak atau Ibu yang ingin disampaikan. Silakan langsung aja nanti langsung kita akan bahas bersama-sama. Bila kita lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan pola symmetrical triangle yaitu pola-pola candle atau pola yang ada di grafik yang nanti akan terlihat menyerupai bentuk segitiga. Biasanya segitiga sama kaki. Biasanya ketika nanti Bapak Ibu menggambar garis trend kemudian dihubungkan membentuk segitiga, bisa dikatakan itu membentuk pola symmetrical triangle. Kemudian konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearishnya. Dan untuk gambarnya seperti apa, nanti akan habis setelah ini kita akan lihat gambarannya seperti apa biar Bapak atau Ibu bisa lebih jelas lagi. Kemudian berikutnya yang diperhatikan pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada jarak antara BIS dan APEC. BIS itu apa, APEC itu apa, nanti kita juga akan bahas. Mungkin bagi yang sudah mengikuti webinar kami sebelumnya sudah tahu ya, atau mungkin sudah paham apa itu BIS, apa itu APEC. Tapi bagi yang belum tahu atau yang baru pertama kali mengikuti webinar ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian targetnya untuk pola symmetrical triangle ini adalah setinggi base dari triangle tersebut. Nanti akan saya perlihatkan gambarnya seperti apa biar lebih Bapak Ibu biar bisa lebih jelas lagi. Nah, ini contoh pola symmetrical triangle untuk kondisi uptrend misalnya. Harga naik, kemudian terkoreksi, naik lagi, terkoreksi, naik lagi, terkoreksi, kemudian naik. Nah, ini pasar market cenderung mulai sideways atau mulai berhenti sejenak, rehat sejenak. Kita lihat dari puncak yang tidak berhasil menembus harga swing high sebelumnya. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menghubungkan antara puncak-puncaknya dan lembah-lembahnya. Seperti terlihat, sini ada harga high, kemudian koreksi turun, naik lagi tapi tidak berhasil menembus
harga high sebelumnya, kemudian turun lagi. Nah, koreksi turunnya ini juga tidak berhasil menembus low sebelumnya. Kemudian harga kemudian mantul lagi ke atas. Kalau kita hubungkan antara puncak ini kita tarik dengan sebuah garis, kita hubungkan. Kemudian yang lembahnya juga kita hubungkan. Nah, dari sini akan terlihat seperti membentuk sebuah segitiga. Kalau kita perhatikan. Dari atas ke bawah puncak ini kita tarik, kemudian dari bawah lembah ini juga kita tarik, terlihat akan membentuk seperti sebuah segitiga. Itu kenapa disebut pola triangle. Nah, ini salah satu pola ketika kita menemukan seperti ini kita bisa gambarkan kalau harga saat ini masih dalam bias bullish, kecenderungan bullishnya masih lebih besar karena seperti tadi sempat saya sampaikan di awal, pola triangle merupakan salah satu pola continuation. Jadi pola candle itu ada dua, yang pertama ada pola continuation, yang kedua ada yang namanya pola reversal. Kalau continuation itu pola yang apabila nanti ditemukan itu merupakan indikasi akan melanjutkan trennya, baik itu nanti uptrend ataupun downtrend. Kemudian ada lagi pola yang termasuk pola reversal, yaitu di mana apabila pola itu terbentuk, maka akan merupakan sinyal awal akan terjadi adanya perubahan suatu tren, misalnya uptrend, kemudian ada pola yang masuk pola reversal, itu sinyal awal bahwa tren akan berbalik. Itu kalau yang termasuk pola reversal. Kalau triangle ini salah satu pola continuation. Saya ulangi lagi. Symmetrical triangle ini merupakan salah satu bentuk pola candle continuation atau selanjutnya suatu tren. Itu terlihat pada gambar berikut di depan monitor Bapak. Nah, yang dimaksud apex yaitu titik pertemuan ini antara, kalau kita hubungkan antara garis yang bawah kemudian kita hubungan dengan garis yang atas ini akan ketemu pada suatu titik yang dinamakan apex. Ini yang dinamakan dengan apex. Nah, yang dimaksud dengan 2/3 atau 3/4 tadi, yaitu ini harga ini berhasil menembus baik garis tren atas ini harus 2/3 atau 3/4. Jadi di area ini. Jangan misalnya nanti tembusnya ketika harga sudah mendekati apex, itu bisa dikatakan kurang begitu valid. Jadi kalau bisa 2/3 dari antara ring ini sampai ring ini, jangan terlalu dekat dengan apex. Karena kalau terlalu dekat dengan apex bisa dikatakan kurang begitu valid, bisa memberikan penilaian yang bias nanti. Nah, lalu sebagai konfirmasi bullish symmetrical triangle ini terletak pada area upper triangle-nya atau garis triangle yang atas. Karena kita ketahui tadi, pola triangle ini merupakan salah satu pola continuation. Jadi ketika harga ini berhasil menembus garis triangle yang atas ini, garis triangle yang atas ini konfirmasi bullish. Kalau ini berhasil tertembus, berarti harga akan melanjutkan uptrend-nya. Nah, kapan saatnya nanti kita buy, itu nanti di belakang nanti akan ada kapan saatnya ngambil posisi, masuk posisi buy-nya di mana, di level berapa, atau pada kondisi seperti apa, nanti kita akan bahas di belakang. Jadi untuk konfirmasi ketika ini tembus, berarti kita bisa nilai harga akan melanjutkan trennya. Nah, untuk target, tadi sudah saya singgung di awal tadi, untuk target yaitu setinggi base dari pola tersebut. Base itu apa? Ini kalau kita titik puncak ini, kita tarik ke bawah, kita hubungkan dengan titik bawah ini, tarik garis vertikal, ini dinamakan dengan base-nya, untuk targetnya setinggi ini. Setinggi ini targetnya. Meskipun nanti dalam prakteknya jangan terlalu pakem kalau targetnya harus tinggi ini, harus pasti seperti ini, enggak. Itu target, kecenderungan untuk targetnya akan sama seperti tinggi base ini, kecenderungannya.
Meskipun belum tentu pasti, tapi kecenderungannya untuk target untuk gambaran awal buat Bapak Ibu misalnya ini tembus lalu masuk posisi buy, di mana targetnya untuk penilaian awal yaitu setinggi bis ini. Jadi ketika ini tembus, berarti ini untuk targetnya akan setinggi ini sama di area sini. Ini untuk targetnya. Kemudian ini contoh symmetrical triangle ketika dalam kondisi downtrend. Seperti terlihat, harga cenderung mengalami downtrend atau bearish. Terlihat dari puncak-puncak ini yang lebih rendah dan juga lembah-lembah ini yang juga harganya lebih rendah. Kemudian kita tarik. Kita tahu trennya sedang turun, kemudian ini koreksi lagi, turun lagi tapi tidak berhasil menembus swing low-nya, kemudian naik lagi, membentuk pola seperti ini. Sama seperti dalam kondisi uptrend, menghubungkan titik lembah ini dengan titik puncak. Seperti ini. Nah, terlihat membentuk pola triangle atau seperti kalau kita hubungkan seperti segitiga. Seperti ini. Lalu sama seperti uptrend, untuk konfirmasi bearish terletak pada area lowernya. Kalau tadi uptrend kita lihat garis yang atas, sementara untuk symmetrical triangle dalam kondisi downtrend atau bearish, nah itu terletak pada garis yang bawah di sini. Itu konfirmasinya. Kapan itu? Jika nanti ternyata harga menembus garis yang bawah ini. Ketika harga ini berhasil menembus, itu berarti sebagai konfirmasi kalau harga akan melanjutkan downtrend-nya atau akan melanjutkan bearish-nya. Seperti itu. Nah, untuk targetnya sama seperti uptrend tadi. Untuk target setinggi base, yaitu dari ini kalau kita tarik garis vertikal, kita hubungkan titik ini, itu target awalnya untuk gambaran awal. Misalnya jika ini tembus, di mana targetnya untuk gambaran awal, yaitu targetnya setinggi base ini. Seperti ini. Nah, itu untuk pola symmetrical triangle. Ini contoh di grafik. Ini misalnya ini naik, turun, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi tapi tidak berhasil menembus swing high-nya. Harga turun lagi, tidak berhasil menembus swing low-nya, dia naik lagi. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa tarik garis seperti ini belum jadi ya, kalau harga ini belum jadi. Kemudian yang bawah ini kita juga hubungkan. Nah, kita bisa tahu gambarannya. Kapan saatnya kita buy atau untuk masuk posisi misalnya. Nah, terlihat harga mulai naik. Begitu ini break, harga melanjutkan kondisi bullish-nya atau uptrend-nya. Terlihat harga naik untuk targetnya di sini, dari titik ini kita hubungkan ke titik ini. Untuk bisnya targetnya akan setinggi ini. Ini bahkan kalau kita lihat dari grafik ini sudah melampaui bisnya atau lebih tinggi lagi itu targetnya. Ini untuk kondisi uptrend. Nanti kita lihat sama-sama di grafik atau harga sekarang kita cari. Nanti kita belajar sama-sama untuk mencari. Saya juga akan meminta Bapak atau Ibu mencari pola triangle yang mungkin saat ini terbentuk. Memang untuk pola-pola seperti ini belum tentu tiap hari muncul, belum tentu setiap saat muncul. Jadi kita harus sering melihat grafiknya, baik itu nanti di time frame 1 jam, 4 jam atau di daily. Tapi ketika nanti kita menemukan pola tersebut, kita sudah punya gambaran, oh ini harga akan melanjutkan trennya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Pak Ari. Apa bedanya symmetrical triangle dengan double top dan double bottom? Baik, kalau untuk double top itu ketinggiannya relatif, harga high-nya relatif sama Pak Ari. Dengan juga untuk double bottom harga low-nya juga hampir sama. Itu perbedaannya Pak. Jadi kalau sama sebenarnya. Kemudian untuk double top, double bottom itu salah satu pola
pola candle berkebalikan arah atau berkebalikan tren. Jadi ketika terjadi double top itu sinyal kalau harga akan berbalik arah menjadi turun, atau kebalikannya jika terjadi ada membentuk pola double bottom itu merupakan sinyal harga akan berbalik ke atas atau kembali memantul ke atas. Sementara untuk symmetrical triangle ini merupakan pola kelanjutan suatu tren. Jadi ketika kita menemukan pola triangle ini, kita punya gambaran awal, oh ini ada kecenderungan harga akan melanjutkan trennya, baik itu nanti uptrend maupun downtrend. Demikian Pak Ari. Ada lagi? Atau ada yang belum jelas Pak Ari? Dan ada pertanyaan lagi dari Pak Ilmi. Pak, yang uptrend itu baiknya open posisi pada saat kapan? Nah, seperti ini Pak Ilmi. Contoh grafik seperti ini. Seperti kita lihat grafik di depan monitor Pak Ilmi. Misalnya seperti ini, contoh ini uptrend misalnya. Kita lihat ini uptrend. Naik lagi. Kemudian harga bergerak sideways. Nah, di sini kita bisa koreksi, turun, naik lagi, tapi tidak berhasil menembus swing high-nya. Kemudian turun lagi, tidak berhasil menembus swing low-nya. Kemudian kita tarik garis, kita hubungkan puncak-puncak ini, juga dengan titik-titik yang rendahnya. Nah, dari sini kita bisa tahu Pak, kapan saatnya masuk posisi. Nanti akan ada di belakang nanti akan ada dua Pak, yaitu ada strategi antisipatif dan strategi reaktif. Apa yang maksud kapan saatnya masuk yang antisipatif atau kapan saatnya masuk yang reaktif, nanti di belakang akan kita ulas Pak. Jadi kapan masuk posisinya. Salah satu contohnya kalau ini seperti ini, begitu ini tembus, terkonfirmasi harga tembus, Bapak langsung bisa masuk posisi B. Contoh kecil, contoh sederhananya seperti itu Pak Ilmi. Tapi nanti akan ada strateginya, reaktif dan antisipatif. Itu gimana nanti akan kita ulas di belakang. Demikian Pak Ilmi. Kemudian pertanyaan lagi dari Pak Petrus. Pak, saya mau nanya untuk analisa triangle ini apakah bisa untuk time frame kecil seperti time frame 15 atau 30? Baik, untuk pola triangle ini sebenarnya bisa dipakai di semua time frame. Bisa dipakai di semua time frame, baik itu time frame yang 15 atau time frame yang 30 atau yang 1 jam. Bahkan bisa juga untuk daily. Nanti yang membedakan biasanya kalau semakin kecil time frame hampir sama, kita menggunakan strategi apapun, semakin kecil time frame akan lebih sering memberikan false signal Pak. Jadi hati-hati kalau yang bermain dengan time frame yang pendek. Kalau saya sarankan sih minimal yang 1 jam aja. Biasanya 1 jam. Kalau yang time frame kecil, time frame 15 atau yang 5 menit sering memberikan false signal. Kemudian dari targetnya juga relatif lebih kecil kalau yang time frame pendek. Hati-hati kalau yang bermain time frame pendek. Demikian Pak Petrus. Kemudian dari Pak Ari lagi, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad. Symmetrical triangle gunakan time frame yang sesuai Pak Di. Untuk time frame seperti tadi sudah saya sempat ulas Pak Muhammad. Untuk time frame bisa dipakai di mana saja. Tapi kalau bisa minimal di H1. Jangan digunakan di time frame yang kecil. Karena akan sering memberikan false signal kalau di time frame kecil. Seperti itu Pak. Dan Pak Ari, saya masih belum bisa bedakan symmetrical triangle dengan double top atau double bottom. Baik, kita gambar bersama-sama, kita kasih lihat. Kita akan coba gambar bersama-sama ya. Buat Pak Ari, seperti ini. Bentar.
Baiklah, itu untuk menjawab pertanyaan Pak Ari. Jadi seperti ini Pak. Untuk double top, seperti tadi saya sempat singgung, double top, double bottom itu merupakan salah satu pola reversal atau pembalikan arah dari sebuah tren, misalnya seperti ini. Misalnya ini trennya naik, dan turun, dia naik lagi, dengan harga double top, itu harga yang sama ketika terbentuk seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis lurus, ini harganya hampir sama Pak. Levelnya ini hampir sama, itu bisa dikatakan dengan double top. Ketika terbentuk seperti ini, ketika harga di sini, itu sinyal awal kalau harga akan berbalik arah. Kalau dari sebelumnya uptrend, bisa dimungkinkan harga, diperkirakan harga akan berbalik arah menjadi turun. Demikian Pak Ari. Demikian juga dengan double bottom, misalnya ini running turun, kemudian koreksi naik, turun lagi, harga naiknya sama, dia naik lagi. Nah, kalau kita tarik garis, ya, untuk garis lurus, ini dengan double bottom, itu sinyal awal atau gambaran kalau harga akan berbalik arah. Kalau dari yang sebelumnya tadi turun, akan berbalik arah menjadi naik. Sementara untuk pola triangle itu suatu pola kelanjutan atau berlanjutnya sebuah tren, jadi sangat berbeda sekali Pak. Kalau double top, double bottom ini pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend, dari downtrend menjadi uptrend. Sementara kalau pola triangle atau continuation, yaitu ketika pola ini ditemukan, ketika kondisinya uptrend, maka bisa digambaran, oh ini harga masih akan melanjutkan untuk trennya, tinggal nanti kapan saatnya masuk posisi. Demikian Pak Ari. Demikian untuk Pak Ari. Jadi untuk misalnya sebagai gambaran, misalnya triangle misalnya seperti ini. Harga naik, kemudian turun, koreksi, naik lagi, belum berhasil menembus harga sebelumnya, dia turun lagi, nggak berhasil menembus harga lu sebelumnya, dan yang lain. Nah, ketika harga di sini, kita bisa tarik garis lurus seperti ini, kita hubungkan garis bawah seperti ini. Nah, seperti ini terbentuk pola triangle. Jadi kita punya gambaran kalau harga masih akan melanjutkan uptrendnya. Kapan saatnya? Yaitu jika nanti harga berhasil menembus ini. Ketika berhasil menembus upper trend line-nya ini, misalnya, oh ini harga akan mulai melanjutkan uptrendnya kembali. Kalau tadi di area sini dia masih cenderung sideways atau kalau ibarat lari maraton istirahat terlebih dahulu. Nah, kapan saatnya dia lari lagi? Ketika nanti harga menembus garis tren yang atas atau upper trend line-nya ini. Demikian Pak Ari. Jadi perbedaannya sangat mendasar. Kalau triangle itu untuk continuation, sementara untuk double top, double bottom itu untuk pola reversal. Baik, itu tadi contoh gambaran dari jawab pertanyaan Pak Ari. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi pola triangle itu ada 3. Yang pertama tadi symmetrical triangle, kemudian berikutnya ada ascending dan descending triangle. Apa itu ascending descending triangle? Kita akan bahas satu persatu. Pola ascending descending triangle juga merupakan salah satu pola continuation, sama seperti symmetrical triangle. Ascending descending triangle berarti salah satu pola triangle atau salah satu pola segitiga. Juga segitiga ada 3, symmetrical, ascending, dan descending triangle.
Dalam proses pembentukannya, pola tersebut haruslah didahului dengan adanya sebuah tren hampir sama dengan symmetrical triangle. Sebenarnya pada dasarnya, ascending descending ini hampir sama dengan symmetrical triangle. Tinggal nanti bentuk atau bentuk segitiganya yang berbeda. Nanti akan lebih jelas. Pola ascending triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga siku-siku, di mana salah satu sisinya memiliki garis horizontal. Nah, ini perbedaannya. Kalau symmetrical triangle itu polanya seperti segitiga sama kaki. Kalau ascending dan descending triangle itu polanya seperti segitiga siku-siku. Jadi ada salah satu garis yang garisnya berupa garis horizontal. Kalau tadi kan garisnya miring semua, miring ke bawah dan miring ke atas. Sementara untuk ascending atau descending itu ada salah satu garis yang membentuk garis horizontal atau garis lurus. Kemudian untuk konfirmasi apakah akan mulai melanjutnya suatu tren, yaitu sama seperti terletak pada triangle-nya untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Jadi untuk syarat dan kondisinya hampir sama atau bahkan sama seperti symmetrical triangle yang sudah kita pelajari bersama di awal tadi. Kemudian untuk targetnya sama atau syarat konfirmasinya juga sama, itu kurang lebih 2/3 sampai 3/4 jarak antara base hingga apex. Nah, ini gambarannya contoh ascending triangle. Ascending triangle biasanya terbentuk market ketika dalam kondisi uptrend. Misalnya seperti ini. Ini naik, harga naik, koreksi turun, naik lagi berhasil menembus swing high, koreksi lagi tidak berhasil menembus swing low, dia naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Nah, ini yang membedakan dengan symmetrical. Kalau symmetrical tadi, ketika ini naik lagi, itu tidak masih di bawah harga swing high sebelumnya atau hanya di area sini. Sementara untuk pola ascending triangle ini, naik harganya sama. Harganya sama seperti swing high sebelumnya. Harganya relatif sama seperti swing high sebelumnya. Kemudian dia turun lagi, harganya tidak berhasil menembus swing low sebelumnya, dia naik lagi. Nah, ini kalau kita hubungkan, puncak ini kalau kita hubungkan kan membentuk garis horizontal. Sementara untuk yang bawah sama. Puncaknya bersama. Jadi nanti polanya kan seperti ini, terlihat akan seperti ini. Jadi ada salah satu garis yang membentuk pola atau bentuk garis horizontal. Kalau uptrend misalnya di atas seperti ini, garis horizontalnya di atas, itu yang dinamakan dengan ascending triangle. Itu biasanya untuk ascending triangle terbentuk ketika market dalam kondisi uptrend. Nah, untuk konfirmasi sama seperti triangle sebelumnya, yaitu jika harga menembus upper triangle atau garis yang horizontal ini. Itu konfirmasi kalau harga akan melanjutkan uptrendnya. Untuk targetnya sama dari setinggi base ini. Jadi ketika ini tembus, kita sudah punya gambaran targetnya di level berapa, kita tinggal ukur aja di sini, tarik. Dari harga tertinggi ini kita hubungkan ke garis ini, garis bawah. Itu kan nanti akan kelihatan berapa pipnya atau berapa poinnya. Itu targetnya, berarti nanti dari sini kita ukur untuk targetnya. Kita tarik sama. Nanti akan ketemu di level berapa untuk gambaran awal. Kira-kira kalau ini melanjutkan trennya, kita akan naik ke level berapa sih? Kita sudah punya gambaran di awal. Kemudian untuk contoh descending triangle. Descending triangle merupakan pola triangle yang terbentuk dalam kondisi downtrend. Kalau ascending tadi dalam kondisi uptrend, sementara untuk downtrend itu dalam descending triangle itu untuk kondisi downtrend. Jadi seperti ini, ketika ini trennya kita lihat turun atau bearish, koreksi, naik, turun lagi. Nah, turunnya ini harganya atau levelnya sama dengan swing low sebelumnya. Membentuk harga low yang sama, kemudian naik lagi, turun lagi, kemudian ini tembus.
Nah ini baik konfirmasi menembus lower garis yang bawah ini. Kalau descending triangle itu garis horizontalnya itu ada di bawah, kemudian market dalam kondisi downtrend, sementara untuk ascending triangle itu market dalam kondisi uptrend, garis horizontalnya ada di atas. Nah mungkin dari Pak Ari tadi ya, seperti petani Pak Ari tadi, kalau ini lalu yang bukankah hampir sama dengan double bottom seperti ini misalnya ya, kalau ini hulunya sama, apakah berarti bisa dikatakan itu membentuk double bottom. Nah, ketika harga di sini, bisa dikatakan B, mungkin ada yang menilai, oh ini membentuk double bottom seperti itu ya. Nah, tapi syarat ketika kita suatu itu membentuk double bottom, yaitu ketika ini koreksi naik, itu menembus harga swing high sebelumnya ini, Pak. Itu syaratnya double bottom misalnya. Kalau seperti ini bisa dikatakan ini belum terkonfirmasi, double bottomnya belum terkonfirmasi. Kalau double bottom terkonfirmasi yaitu ketika nanti ketika ini turun, naik, turun lagi, harganya sama, cenderungannya membentuk double bottom, naik lagi, tapi ini turun lagi, ternyata harga high-nya ini tidak berhasil menembus harga high sebelumnya. Yang dimaksud dengan double bottom terkonfirmasi yaitu jika ini naik, itu berhasil menembus harga high sebelumnya ini. Itu baru bisa dikatakan double bottom terkonfirmasi. Tapi kalau kecenderungannya seperti ini, naik, nggak bisa berhasil menembus swing high sebelumnya, harga turun lagi, kemudian menembus garis horizontalnya ini, bisa dikatakan ini pola descending triangle, seperti ini. Mungkin perbedaannya di situ. Karena kalau seperti ini ada yang bilang, berarti itu bisa dikatakan double bottom ketika harganya belum tembus ini ya. Kalau ketika belum tembus ini bisa ada yang mungkin yang bilang bukannya itu double bottom Pak, berarti kan sinyal pembalikan tren. Bisa tapi sekali lagi dengan catatan double bottom terkonfirmasi yaitu jika menembus swing high sebelumnya. Tapi kalau dari contoh ini terlihat harga tidak berhasil menembus swing high sebelumnya, turun lagi bahkan berhasil menembus garis horizontal. Kalau kita hubungkan membentuk suatu segitiga, itu disebut dengan descending triangle. Demikian untuk descending triangle dan ascending triangle. Kemudian saya ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami ada informasi yang ingin kami sampaikan buat Bapak atau Ibu, khususnya bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar kami pada sore hari ini. Kami merupakan salah satu broker atau perusahaan pialang berjangka yang sangat berkomitmen terhadap dari sisi edukasi, dari sisi pemahaman Bapak Ibu semua. Jadi kami ingin semua nasabah yang trading bersama kami paham caranya trading dengan baik dan benar. Untuk itu kami juga memberikan, kami tidak akan membiarkan nasabah-nasabah kami trading, istilahnya trading buta bagi mereka yang mungkin belum paham ya, belum mengenal begitu dalam tentang perdagangan perjangkaian atau trading ini. Kami memberikan layanan khusus buat nasabah-nasabah kami, yaitu kami menyediakan fasilitas live chat. Di situ mungkin bagi Bapak yang baru mengenal atau Bapak Ibu yang baru mengenal tentang trading mungkin akan, oh saya nggak bisa menganalisa, saya masih buta bagaimana cara menganalisa, saya nggak tahu bagaimana cara menganalisa, kapan saatnya masuk buy, kapan saatnya masuk sell, saya masih bingung. Jangan khawatir Pak, bagi nasabah-nasabah kami menyediakan layanan live chat. Dengan layanan tersebut, jika Bapak atau Ibu menjadi nasabah kami, bisa berkonsultasi langsung dengan tim riset kami mengenai kondisi market sekarang. Misalnya ini sterling sedang naik atau sedang turun Pak. Kapan level di mana level yang bagus untuk masuk buy atau masuk sell? Di mana batas kerugiannya, di mana targetnya? Bapak Ibu bisa tanya lebih dalam kondisi market di sekarang mengenai peluang-peluang yang ada di pasar saat ini. Seperti itu. Layanan ini khusus kami sediakan buat nasabah-nasabah kami. Dan untuk kami sampaikan, tim riset dari Forex MF sudah sangat berpengalaman, rata-rata pengalaman
antara 5 sampai 10 tahun sudah berkecimpung di dunia perdagangan berjangka ini atau berkecimpung di dunia trading ini. Jadi sudah banyak makan garam. Nanti kita bisa sharing ilmunya, kita sharing bareng-bareng. Seperti itu. Kemudian buat Bapak atau Ibu juga ada fasilitas lain yang kami sediakan, yaitu kabar outlook mingguan. Jadi buat Bapak Ibu untuk melihat kabar sepekan seperti apa, Bapak Ibu bisa melihat, kami menyediakan outlook mingguan. Bapak Ibu bisa lihat di menu trading, buka aja menu trading, kemudian kita klik aja analisa forex mingguan. Ini analisa kami yang disediakan untuk 1 minggu ini. Jadi buat gambaran 1 minggu ini kira-kira harga akan bergerak kemana sih? Seperti itu. Nah, apakah masih akan uptrend, akan melanjutkan trennya, lalu di mana level-level yang harus diperhatikan. Bapak Ibu bisa melihat analisa mingguan kami. Demikian informasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari Pak Tubianto. Sesuai dengan judul segitiga emas, memang agak susah mencari pola ini seperti mencari emas ya Pak. Pertama kita harus menunggu ada tren dulu baru kita bisa masuk. Biasanya jam berapa tren sedang bergejolak. Baik, emang ketika kita trading, kita yang harus dipahami, kita harus sabar Pak. Itu kuncinya. Trading ini kita nggak boleh gusak-gusu, nggak boleh terburu-buru untuk masuk posisi. Kita harus benar-benar menunggu ada sinyal. Khusus untuk pola candle, baik itu double top, double bottom, symmetrical, triangle, ascending atau descending triangle seperti ini, memang nggak setiap saat kita akan temukan. Nggak setiap saat kita temukan. Itu kenapa kita harus sering-sering melihat grafik, atau kita mungkin bisa merubah time frame dari 1 jam, 4 jam, atau ke daily. Pertama, memang kita harus menunggu tren dulu Pak. Untuk menemukan pola-pola tersebut, kita harus melihat tren dulu. Meskipun ada juga pola-pola yang terbentuk ketika market dalam kondisi sideways, tapi itu belum menjadi pembahasan kita sekarang. Lalu untuk pertanyaan, biasanya jam berapa Pak tren sedang bergejolak? Biasanya harga bergerak, kita lihat tergantung dari currency-nya dulu Pak. Biasanya untuk pagi itu biasanya untuk currency Aussie, Kiwi dolar, yen itu biasanya pagi bergejolak. Lalu nanti siang antara jam 1 sampai jam 5 itu sesi pembukaan di pasar Eropa itu biasanya juga akan bergejolak, akan ada pergerakan yang volatilitasnya lebih tinggi. Kemudian akan bergerak lagi nanti ketika malam atau pembukaan sesi Amerika dari kalau sekarang musim dingin jam 8 sampai jam 11, kemudian nanti akan tenang, bergerak lagi biasanya jam 2 malam atau menjelang penutupan market itu akan bergejolak lagi. Demikian Pak Tubianto untuk kalau ditanya jam-jam berapa yang biasanya market bergejolak. Ini ada dari Pak Tubianto, untuk pound sterling USD dia satu sepertinya untuk pola segitiga emas Pak, coba dicek. Baik, kita lihat bersama-sama. Mungkin untuk Bapak atau Ibu yang lain yang melihat grafik menemukan pola baik itu ascending atau descending, bisa kita ulas bersama-sama. Kita lihat pound sterling di H1. Di H1, ya Pak, ini bahkan mungkin bisa dikatakan sudah tembus ini Pak. Kalau kita hubungkan ini, naik, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, nggak menembus swing high, turun lagi, naik low, ngelow di sini, kita hubungkan low-nya ini. Nah, ini bisa dikatakan sudah tembus ini Pak. Sudah terkonfirmasi, ini akan sterling diperkirakan melanjutkan uptrend-nya. Benar-benar Pak Tubianto, bisa dikatakan ini untuk sterling membentuk pola triangle atau salah satu pola triangle segitiga. Nah, seperti ini, kita hubungkan harga high-nya. Ini Pak Tubianto. Nah, kapan waktunya baik? Ketika ini terkonfirmasi, kita bisa ambil buy. Ketika harga menembus swing high ini, contoh misalnya, di buy kita bisa buy di sini di 1.5213, running sekarang sudah di 1.5235 atau sudah, kalau kita target profitnya 20 poin sudah dapat 20 poin, atau kalau 5 desimal ya 200 pip kita sudah dapat, atau $200.
atau 2 juta. Hanya dalam waktu, hanya menunggu terbentuk 2 candle atau 2 jam. Sudah, Bapak tersebut sudah profit 2 juta misalnya. Kalau targetnya ditetapkan 200 poin ya. Tapi kalau kita lihat teorinya, targetnya akan di sini, setinggi ini. Dari harga upper high dari sini, untuk targetnya dari sini kita tarik ke bawah sini. Targetnya sekitar 900 pip. Kita 900 pip untuk targetnya kalau secara teori ya. Tapi kalau saya pribadi menyarankan, kalau memang sudah sesuai dengan trading plan atau target yang sudah Bapak tetapkan di awal, misalnya menetapkan trading target 300 pip atau 200 pip, kalau sudah mengenai target ya sudah, kita bisa lepas. Nggak usah menunggu target secara teori ini tercapai. Seperti itu. Nah, kemudian dari Pak Ilmi, tapi bukannya stok dan CCI ada di area jenuh beli, Pak? Baik, untuk kalau kita lihat dari stokastik, kemudian CCI emang masih sudah berada dalam area jenuh beli, tapi kalau kita lihat pergerakannya ini masih mengarah ke atas, Pak. Belum menekuk ke bawah, masih mengarah ke atas. Masih mengarah ke atas, jadi masih ada potensi untuk masih akan naik lagi. Yang dimaksud kecuali jika nanti CCI-nya atau stokastiknya sudah mulai menekuk ke bawah. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau kita lihat sekarang stokastik mulai menekuk ke atas, bahkan ini memotong kembali. Kemudian CCI juga masih mengarah ke atas. Kemudian untuk Pak Ari, jika CCI atau stokastik sudah jenuh beli, apa kita tetap buy? Biarpun ada confirm buy. Kalau kita cari profitnya pendek-pendek, kita masih bisa ikuti Pak. Apalagi kalau kita lihat CCI dan stokastiknya belum menekuk ke bawah. Kecuali seperti ini, kalau kasusnya seperti ini. Misalnya CCI ini menekuk ke bawah dan sudah memotong garis ini. Level di 100 ini, di harga 100, kecuali kalau CCI menekuk ke bawah di level 100. Tapi kalau seperti ini terlihat, ini CCI masih mengarah ke atas. Itu kenapa targetnya kalau seperti ini, kenapa tadi saya bilang untuk targetnya jangan sesuaikan dengan antara tinggi ini secara teori, karena kalau salah satu alasannya CCI sudah di area jenuh beli, dan stokastik juga mulai masuk area jenuh beli. Jadi untuk target profit disesuaikan. Kecuali kalau misalnya stokastik dan CCI-nya sama-sama di area jenuh jual misalnya, mungkin kita bisa memasang target lebih lebar lagi, misalnya kita ikuti teorinya untuk targetnya, karena kita lihat stokastik dan CCI masih di bawah. Seperti itu Pak Ari. Jadi kalau kita lihat CCI sementara ini belum menekuk ke bawah dan belum menembus level 100. Jadi itu kita masih bisa masuk posisi buy. Soalnya nyari profit 100-200 poin masih bisa dapat. Kalau seperti itu lihat sekarang, kalau kita buy di sini, pembukaan candle ini misalnya tadi di 1.5213, tadi sudah di 1.5240, hampir bergerak 27 poin, 270 poin. Kalau Bapak masuk satu lot sudah profit $270 atau 2.700.000. Nah, lumayan. Dalam satu hari bisa profit 2.700.000 hanya dalam 2 jam. Cukup menggiurkan. Hanya dengan mengenali pola-pola candle seperti ini. Oh, ini ada pola triangle misalnya. Terima kasih untuk Pak Tubianto yang sudah berhasil memberi contoh pola symmetrical triangle, yaitu di pound sterling di H1. Benar Pak, di sini ini sudah terkonfirmasi, sudah masuk. Kemudian dari Pak Ari, Euro USD H1 ada pola descending Pak. Kita lihat bersama-sama. H1 pola descending kalau di H1 belum terlihat Pak. Enggak muncul, karena kalau descending harga low-nya ini harus relatif sama. Low-nya ini sama low-nya ini harus relatif sama. Tapi kalau kita lihat di sini, ini harga low-nya, kalau kita lihat bawahnya mungkin masih bisa, tapi kalau atasnya ini sudah menembus harga swing high-nya Pak.
Jadi untuk triangle ini belum untuk euro belum ada untuk H1. H1 descending ini harus lurus seperti ini Pak. Nah nanti misalnya koreksi lurus seperti ini, kemudian seperti ini, high, itu baru bisa dikatakan descending. Demikian Pak Ari. Kemudian untuk derivat itu kalau pound sterling H4 termasuk nggak Pak? Oke, pound sterling, kita lihat sama-sama pound sterling H4. Dari tanggal 14 Oktober 2011. Jauh banget. Oke, kita bersama-sama lihat. 14 Oktober 2011. Yep, 14 Oktober. Ini kayaknya terlalu jauh Pak kalau sampai 2011. Di sini sudah terlihat April lalu masuk ke Desember 2008, 2013, September, Oktober, dan 11. Oh, grafiknya putus Pak kalau di sini Pak. Maaf untuk tepat itu belum bisa jauh karena grafiknya terlihat putus dari April langsung masuk bulan Oktobernya nggak kelihatan Pak. Ada lain yang lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang menemukan contoh yang lain? Pak Gus, untuk contohnya yang harga yang saat ini aja, jadi kita bisa belajar sama-sama. Sekalian harga yang belum terbentuk. Ya kita bisa mengetahui nanti salahnya di mana, kapan masuk posisinya seperti apa, kita bisa tahu dengan kondisi market sekarang. Nah kalau kita lihat ini Swiss franc, kalau Bapak itu bisa lihat Swiss franc di H4. Itu juga ada membentuk sedikit bisa dikatakan untuk pola triangle. Low-nya tidak berhasil menembus minggu sebelumnya, kita tarik garis. Nah seperti ini untuk pola triangle. Nah ini nunggu ini konfirmasi. Kalau ini ketika ini break, nanti Bapak itu bisa ambil posisi buy. Untuk Swiss sterling tadi sudah terkonfirmasi ya sudah profit. Ambil aja taruhlah kita sudah profit. Target kita 200 poin, 300 poin sudah tercapai untuk sterling. Kita lihat lagi mungkin ada yang lain. SAU di H4 ini juga ada. Ini kondisinya uptrend, kemudian koreksi. Kalau kita hubungkan titik-titik ini, bisa dikatakan ini ada pola triangle seperti ini. Nah, SAU di H4 juga ada pola triangle. Namun hati-hati jika nanti ternyata ini ternyata sekali lagi yang kita bisa lakukan hanya menganalisa, kita tidak bisa memastikan kan. Jadi kita harus tetap ada antisipasi atau mewaspadai. Ternyata harga ketika ini kan emas uptrend, ternyata harga menembus bukan yang trennya yang atas, tapi ternyata menembus garis yang bawah. Itu hati-hati, itu berarti
pola ini bisa dikatakan kurang begitu valid. Mungkin ada banyak faktor, kita bisa lihat dari stokastiknya atau CCN-nya, atau mungkin ada data fundamental, karena bagaimanapun juga analisa teknikal itu juga dipengaruhi dari sisi fundamentalnya juga. Jika fundamental tidak mendukung, maka biasanya harga akan mengikuti fundamentalnya. Demikian. Ada yang ditanyakan lagi? Masih ada kayak sepertinya waktunya sebentar lagi sudah habis. Saya beri kesempatan 2-3 pertanyaan lagi. Jadi pola triangle itu ada 3, saya ulangi ya. Ada symmetrical triangle, ada ascending triangle, ada descending triangle. Symmetrical triangle seperti ini bisa dalam kondisi uptrend maupun dalam kondisi downtrend. Sementara untuk ascending triangle itu biasanya terbentuk dalam kondisi uptrend. Kemudian garis horizontal, ada membentuk garis horizontal biasanya di atas. Sebagai konfirmasi, jika terjadi penembusan garis horizontal yang di atas itu akan menunjukkan tren naiknya. Kemudian untuk descending triangle itu biasanya terbentuk dalam kondisi market downtrend. Kemudian garis horizontalnya ada di bawah. Seperti ini. Nah, ini untuk masuk posisi, ada yang dinamakan strategi antisipatif, ada yang dinamakan strategi reaktif. Mungkin untuk strategi antisipatif reaktif seperti apa sudah pernah kita ulas ya, atau Bapak Ibu yang mungkin belum sempat lihat, bisa lihat di seperti tadi sudah sampaikan di YouTube, apa itu reaktif antisipatif, atau nanti suatu saat kita akan bahas lagi lebih dalam karena sepertinya waktu sudah tidak mungkin lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari, sebelum kita akhiri, kita ada pertanyaan dulu. Gimana dengan SAU 1 jam Pak? Apakah bisa dikatakan membentuk descending triangle? Dari Pak Petrus, baik kita lihat sama-sama. SAU 1 jam. Descending triangle. Descending triangle seperti tadi harus dalam market dalam kondisi downtrend Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang, sepertinya untuk emas 1 jam belum Pak, karena ini low-nya belum ada pada harga level yang sama untuk low-nya. Belum terbentuk. Kemudian dari Pak Tito, SAUH1 6 Januari 15 sampai 9 Januari. 6 Januari 6 Januari sampai 9 Januari. 6 sampai 9 bentuk descending triangle. Descending triangle seperti tadi sempat saya ulas ya. Descending triangle harus dalam market dalam kondisi downtrend Pak. Kalau kita lihat seperti ini kan emas dalam kondisi uptrend nih. Dengar Pak Tito ya. Descending triangle biasanya market dalam kondisi downtrend. Kalau seperti kita lihat sekarang kan dari sini terlihat emasnya cenderung dalam kondisi uptrend. Jadi belum itu bukan descending triangle Pak. OJ ada Pak, ya di template berapa Pak? Untuk Pak Tuntat, UJ di template berapa? Kalau boleh saya tahu, kita bersama-sama. Di template berapa Pak Tuntat? Di H4. Kalau
H4 belum Pak, belum nggak terbentuk pola triangle. Karena saya cenderungnya untuk yen hanya di tengah low-nya di sini, kalau kita tarik ke sini, ini maksudnya seperti ini ya Pak ya. Ini masih ada daerah yang cukup bias di area sini Pak, di area yang ini. Jadi untuk menghubungkan titik-titiknya ini masih cukup lemah untuk menghubungkan titik-titik lembahnya ini. Kalau bisa saya katakan ini belum begitu valid. Aussie USD dari Pak Yulmi, Aussie USD H1. Aussie USD H1. Itu juga menentukan belum ada Pak, Aussie USD juga belum terlihat, kurang begitu sempurna Pak. Aussie USD kurang begitu sempurna. Nah, lebih kelihatan contoh seperti ini Pak, yang Swiss seperti ini kan kelihatan jelas sekali. Atau tadi yang pound sterling tadi, pound sterling tadi yang kelihatan begitu sangat jelas kelihatan kan seperti ini. Kalau Aussie seperti ini cukup terlalu susah. Ini belum. Kalau kita lihat low-nya dari sini, kita tarik, ini masih ada area sini yang cukup bias Pak. Kalau contoh seperti pound sterling tadi yang kelihatan banget, bisa kelihatan. Ini turun low-nya, high, koreksi, naik lagi, nggak tembus. Kalau kita lihat itu kelihatan banget. Contoh seperti ini, atau sama Swiss ini. Kalau untuk Aussie ini terlalu bias. Belum ada Pak. Nah, UJ ada pola Pak di H4. Ini saya katakan tadi sempat saya singgung Pak, ini untuk yen mungkin hubungan dari sini ya, mungkin dari Pak Sentot ya. Tapi area sini Pak ada area yang biasanya di area sini. Ini low-nya ini kurang begitu valid. Kalau akhirnya sih mungkin masih tren yang untuk tren atasnya mungkin masih bisa kita pakai ya, jadi drama seperti ini. Tapi untuk yang bawahnya ini terlalu banyak area kosong di sini Pak. Banyak area yang hampa di sini, yang nggak terisi. Ini cukup yang agak meragukan di situ, yang membuat kurang begitu valid. Begitu Pak Sentot. Iya. Oh. Ini contoh misalnya di silver. Silver ada pola ascending triangle. Ini contoh. Lihat perak naik, koreksi turun, naik lagi, turun, tidak berhasil menembus swing low, naik lagi, harganya relatif sama ini. Sini. Ini. Kemudian ini saya gambar, ini saya tebelin biar lebih kelihatan. Nah, ini ada ascending triangle. Begitu ini tembus, silvernya naik lagi. Itu contoh ascending triangle. Baiklah, kalau sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita ya.
karena waktu sudah melewati dari jadwal yang seharusnya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas, bisa menghubungi kami lewat live chat. Nanti kita akan sama-sama, meskipun itu khusus, tapi itu khusus jika nanti Bapak Ibu menjadi nasabah kami ya, tadi bisa memperdalam lagi di lewat chat atau mungkin lewat webinar-webinar kami sebelumnya, atau mungkin bisa mengagendakan webinar kami dengan nanti silakan aja bisa pakai fasilitas callback request misalnya. Nanti kita akan adakan webinar bagi Bapak Ibu yang tertarik bergabung bersama kami. Kami akan sediakan waktu khusus untuk memperdalam lebih lanjut tentang pola-pola grafik. Untuk Pak Petrus, sekarang ini satu pertanyaan terakhir. Pak, berarti untuk entry point kita bisa pasang buy stop saat break. Nah, untuk stop lossnya di mana idealnya? Apakah di bawah garis break atau di harga low pada candle? Jadi untuk pasang buy stop kita bisa saat break, tapi lebih baik tunggu konfirmasi terbentuk candlenya, Pak. Karena kadang terjadi false signal, contoh seperti ini misalnya. Nah, seperti ini begitu ini tembus bukan saat candle ini, tetapi tunggu konfirmasi. Dan seperti ini, open candle berikutnya ini di atas garis trendline, sudah terkonfirm, kita bisa masuk posisi buy di sini. Untuk stop lossnya bisa ketika nanti harga berbalik arah, ditutup di bawah trendline-nya ini atau di harga swing low sebelumnya. Demikian, Pak. Euro USD di satu ada pula descending. Untuk descending daily belum ada, Pak, karena low-nya ini belum terbentuk, ini belum koreksi ke bawah lagi, kecuali kalau nanti ini euronya turun ke bawah, harga low-nya ini sama di sini, kemudian kita bisa tarik segitiga di sini, mungkin bisa membentuk pola descending, Pak, tapi untuk sementara ini belum terbentuk, Pak. Ingat, descending triangle harus ada garis horizontal, yaitu biasanya di bawah, garis horizontalnya di bawah atau membentuk harga low yang sama. Demikian, Pak Ari. Baiklah, sebelum kita akhiri webinar pada sore hari ini, saya ingin ada informasi terakhir. Kami dari Forex IMF ada bagi yang tertarik atau untuk terjun trading tapi masih mau mencoba, kami ada yang namanya akun parsial. Jadi modalnya kalau yang standar minimal 100 juta. Oh, yang standar untuk minimal akun 50 juta mungkin Bapak Ibu ingin mencoba dulu dengan modal yang relatif lebih kecil. Kami ada yang namanya akun parsial. Modalnya relatif lebih kecil, yaitu dengan modal 10 juta. Dengan modal 10 juta minimal, Bapak Ibu sudah bisa trading, nanti bisa menggunakan dengan lotnya 0,1 lot kalau yang parsial. Kalau standar, nanti buat mereka yang mungkin sudah punya pengalaman, ingin profit yang lebih besar lagi, bisa menggunakan yang standar, itu minimal 50 juta. Baiklah, demikian cara webinar kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu atau memberi ilmu yang bisa menambah wawasan Bapak atau Ibu dalam trading yang dilakukan. Ada pertanyaan terakhir, kalau USD berapa Pak Adi? Maksudnya kalau USD, untuk buka deposit dalam bentuk US dollar, Pak, ya? Sama floating ya? Pak, baik, untuk dalam bentuk US dollar kami ada 3 jenis, Pak. Ada yang nanti floating rate, tergantung rate rupiah, kurs rupiah sekarang seperti apa, di berapa. Ada juga nanti kon yang menggunakan rate 10.000 atau 12.000, Pak Muhammad. Tinggal pilih nanti. Sebenarnya sama aja sih. Nggak ada, tergantung dari Pak Muhammad sendiri mau floating rate 10.000 atau yang 12.000.
Baiklah, demikian apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak atau Ibu semua. Apabila ada salah-salah kata atau ada yang belum jelas, kami dari tim riset Forex MF minta maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.